Halo Anak Ibu, apa kabar? Sehat ya? Kita lanjutkan pembelajaran kita dari bidang PKN. Materinya adalah penerapan sikap kepahlawanan sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Ya Ibu ulang, penerapan sikap kepahlawanan sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Nah, apa itu penerapan? Penerapan itu maksudnya pelaksanaannya di masyarakat atau di rumah atau di sekolah dalam keseharian, ya, bentuk wujud pelaksanaannya. Nah, tentang apa? Tentang sila kelima tadi. Ingat kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang secara intinya ada sifat adil, ya, sikap adil, ya. Itulah yang dikatakan dalam bentuk ya pelaksanaannya, ya, dia mendapatkan sesuatu itu dengan secara adil, ya, tidak dapat perbedaan-perbedaan. Kamu anaknya seperti ini, kamu orangnya seperti ini, nggak boleh, yang boleh seperti ini. Nah, itu tidak boleh. Nah, itulah yang dikatakan dalam penerapan sila kelima ini. Nah, di masyarakat bisa kita temukan, ya, contoh sikap sehari-hari, ya, misalnya di rumah, di sekolah atau di masyarakat. Nah, apa contohnya? Kalau di rumah, pertama sikap yang katanya sikap dalam penerapan sila kelima tadi. Nah, mau berbagi kepada adik atau kakak. Ya, berbagi itu apa? Nah, artinya berbagi itu artinya dia peduli. Ya, peduli dalam arti misalnya si adik misalnya butuh, ya, untuk bimbingan atau untuk menyelesaikan PR-nya di rumah dari sekolah misalnya. Nah, kemudian oleh kakak atau abang, mereka berbagi itu artinya ya kerjasama untuk mengajarin adiknya. Dia berikan waktunya, itulah berbagi. Dia berikan waktunya untuk mengajarin adiknya, itulah dia. Ya anak ibu. Nah, contoh yang kedua, saling menolong atau kerjasama. Nah, di sini bentuk wujud menolong itu apa? Nah, itulah dalam keseharian, ya, pekerjaan kita di rumah kan banyak, ya anak ibu. Ada cuci piring, ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang bersihkan jendela dan sebagainya. Banyak pekerjaan. Nah, mereka itu harus saling menolong, ya kan? Bukan berarti dia anak paling kecil, dia tenang-tenang, nggak boleh. Itulah yang katanya tadi saling berbagi, ya, menolong kakaknya sudah capek ini. Nah, adik tadi paham, aku yang kerjanya yang ringan lah, nyapu lah. Nah, aku yang ada kerjanya ini bisa melap-lap jendela lah. Nah, itulah yang dikatakan saling menolong dan kerja sama. Nah, di sekolah bentuk penerapan itu kita lihat, ya, hak mendapatkan pendidikan, ya sudah pasti, ya. Kita di sekolah itu kita berhak mendapatkan pendidikan apapun ceritanya, ya. Itulah hak kita semua, ya, dalam bentuk keadilan tadi, ya. Kita semua itu sama mendapatkan pendidikan, mendapatkan fasilitas sekolah juga. Kalau di sekolah misalnya ada usaha-usaha kegiatan, nah kita berhak mendapatkannya. Ada kegiatan eskul, nah kita berhak menggunakan alat-alat yang ada di sekolah juga. Itu hak kita, ya. Itu yang dikatakan dalam penerapan sila kelima tadi, adil. Nah, siapapun berhak mendapatkan. Baru yang kedua, hak mendapatkan keterampilan. Ya, keterampilan itu misalnya dalam bentuk ya kegiatan eskul. Ya, eskul itu ada olahraga karate, ada olahraga silat, pencak silat, ada olahraga dan lain sebagainya. Nah, semua siswa itu berhak untuk mendapatkannya. Ya, mau belajar silat, mau belajar karate, mau belajar main basket dan sebagainya, itulah hak daripada anak-anak kita, ya. Nah, baru yang terakhir itu di masyarakat. Apa di masyarakat yang sering kita lihat? Ya, hak mendapatkan hidup yang layak. Ya, hidup yang layak itu maksudnya, nah, dalam suasana apa, bagaimana, nah, dia berhak berusaha, ya, supaya dia mendapatkan hidup yang layak. Ya, misalnya dia jualan. Nah, misalnya dia mengadakan apa, misalnya bimbel membuka satu les, nah supaya anak-anak bentuk belajar, nah dia juga bisa ada haknya juga mendirikan satu tempat belajar bersama. Nah, dan apa banyak ya usaha-usaha keterampilan. Yang penting dia dapat hidup dengan layak, ya, ada usaha. Nah, yang kedua, hak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ini sering ya kalau misalnya di luar atau masyarakat itu, nah ketika dia misalnya ada kejadian dengan hukum, oh ibu salah, nggak boleh jualan sini karena ini adalah untuk wisata dan sebagainya. Nah, dia boleh mengadu kepada hukum,
Nah, apa sebab saya nggak bisa jualan? Karena saya sudah membayar kewajiban saya sudah mendapatkan ini. Nah, itulah contoh mendapatkan hukum tadi. Ya, bukan berarti yang bisa jualan situ, yang punya keluarga di situ, tidak. Dia juga mendapatkan hak yang sama untuk bisa berusaha untuk di satu tempat. Itulah contoh. Bisa anak ibu? Nah, oke, nanti tugasnya boleh anak ibu lihat ya di buku pena 112. Nah, cari 3 yang lain contoh ya tentang ya sikap sehari-hari yang kita alami dalam pelaksanaan sila kelima tadi ya. Selain daripada ini boleh anak kami tuliskan ya minimal 2. Ya kalau boleh 3. Bisa anak ibu? Oke, terima kasih.